Kehidupan masyarakat Butan sangat erat dengan alam, spiritualitas, dan budaya tradisional. Mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidup dari pertanian subsisten. Mereka menanam padi, gandum, sayuran, dan memelihara hewan ternak. Keseharian masyarakat dihiasi dengan upacara keagamaan, doa, serta kegiatan komunal yang mencerminkan kebersamaan dan saling gotong royong. Bhutan adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang mempraktikkan Buddhisme Vajrayana secara luas, dan nilai-nilai agama sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Stupa, biara, dan bendera doa tersebar di penjuru negeri, menjadi simbol kesucian dan perlindungan spiritual. Para biksu dihormati dan memiliki peran penting dalam menjaga tradisi serta mengajarkan kebijaksanaan kepada masyarakat. Pemerintah Bhutan juga memberlakukan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya dan lingkungan. Mereka membatasi pariwisata massal dan menetapkan undang-undang yang mewajibkan setidaknya 60% wilayah negara tetap berhutan. Selain itu, warga didorong mengenakan pakaian tradisional, go untuk pria dan kira untuk wanita, dalam aktivitas resmi dan sekolah. Meski menghadapi tantangan modernisasi, masyarakat Bhutan tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai tradisional. Kualitas hidup tidak diukur dari kekayaan materi semata, melainkan dari rasa damai, hubungan sosial yang kuat, dan keberlanjutan lingkungan. Inilah yang menjadikan Bhutan sebagai contoh unik negara yang menempatkan kebahagiaan dan keharmonisan sebagai inti dari kehidupan bermasyarakat. Kecantikan wanita Bhutan tidak terletak pada gemerlap kosmetik atau tren mode yang mengikuti arus global, melainkan pada kesederhanaan, kealamian, dan harmoni yang mereka pancarkan. Dalam budaya Bhutan, kecantikan bukan semata-mata soal penampilan fisik, tetapi juga cerminan dari kebajikan, kerendahan hati, dan hubungan yang selaras dengan alam dan spiritualitas. Wanita Bhutan umumnya memiliki raut wajah yang tenang dengan kulit yang bersih dan segar, hasil dari gaya hidup sehat, udara pegunungan yang bersih, serta pola makan yang alami dan minim proses. Mereka memakai sedikit atau bahkan tidak memakai riasan sama sekali, namun tetap tampil memikat dengan senyum hangat dan tatapan yang penuh kedamaian. Pakaian tradisional mereka, yaitu kira, kain tenun panjang berwarna-warni yang dibalut dengan anggun di tubuh, menambah kesan elegan dan anggun. Kain-kain ini biasanya ditenun secara manual dengan motif-motif khas yang diwariskan turun-temurun. Selain memperindah penampilan, pakaian ini juga menjadi simbol identitas dan kebanggaan budaya. Perhiasan sederhana seperti anting, kalung manik-manik, atau bros tradisional kadang dikenakan untuk melengkapi tampilan. Namun, yang paling menonjol adalah cara wanita Bhutan membawa diri, sopan, lembut, dan penuh kepercayaan diri. Mereka diajarkan sejak kecil untuk menghargai diri sendiri, bersikap rendah hati, dan hidup dengan tujuan yang bermakna, nilai-nilai yang membuat kecantikan mereka bersinar dari dalam. Dalam masyarakat Bhutan, wanita juga memiliki peran penting dalam keluarga dan komunitas. Mereka dikenal tangguh, pekerja keras, dan bijak dalam mengelola rumah tangga maupun kegiatan sosial. Kecantikan mereka tidak terpisah dari karakter dan kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melihat wanita Bhutan adalah melihat harmoni antara luar dan dalam, kecantikan yang tidak dibuat-buat, namun tumbuh dari keselarasan hidup dengan alam, budaya, dan nilai-nilai spiritual. Budaya dan tradisi merupakan denyut nadi kehidupan masyarakat Bhutan. Di negara yang menjunjung tinggi identitas nasional ini, adat istiadat bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan bagian hidup yang terus diwariskan dan dijaga dengan sepenuh hati. Dari cara berpakaian hingga perayaan-perayaan keagamaan, semuanya merefleksikan kedalaman filosofi dan nilai-nilai spiritual masyarakat Bhutan. Salah satu bentuk paling mencolok dari kebudayaan Bhutan adalah arsitektur tradisionalnya. Rumah-rumah dan bangunan pemerintah dibangun tanpa menggunakan paku, dan tetap kukuh berdiri dengan teknik sambungan kayu yang telah ada selama berabad-abad. Atap melengkung, jendela berseni, dan warna-warna cerah menambah kesan artistik yang khas Bhutan. Festival-festival atau Sechu adalah inti dari tradisi sosial dan keagamaan Bhutan. Acara ini diselenggarakan di setiap distrik, sering kali diadakan di Dzong, benteng biara, dan berlangsung selama beberapa hari. Para biksu dan penari mengenakan topeng warna-warni dan kostum tradisional untuk menampilkan tarian sakral yang menggambarkan kisah kehidupan Buddha dan ajaran moralitas. Masyarakat berkumpul, berpakaian terbaik,
membawa makanan, dan berdoa bersama. Sechu bukan hanya momen spiritual, tapi juga ajang memperkuat rasa persaudaraan dan identitas budaya. Adat istiadat juga tercermin dalam sistem sosial. Masyarakat Butan menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, kerjasama, dan keseimbangan. Hukum adat dan norma sosial banyak dipengaruhi oleh ajaran Buddhisme, yang mendorong masyarakat untuk hidup selaras dan menghindari kekerasan. Pengambilan keputusan di komunitas pun cenderung bersifat kolektif dan melibatkan dialog. Tradisi lisan, seperti cerita rakyat, legenda, dan puisi, juga masih hidup dan diajarkan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai moral, sejarah leluhur, dan makna hidup banyak diwariskan melalui kisah yang diceritakan di waktu malam atau saat perayaan. Di tengah arus globalisasi, Butan tetap mempertahankan jati dirinya. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama menjaga agar modernisasi tidak menggerus akar budaya. Sistem pendidikan bahkan memasukkan pelajaran tentang budaya dan moral dalam kurikulumnya, memastikan bahwa anak-anak Butan tumbuh dengan kesadaran tinggi akan warisan tradisional mereka. Sejarah Butan tidak hanya ditulis dengan tinta dan dokumen resmi, tetapi juga dilukis melalui legenda, mitos, dan kisah spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Negeri kecil di pegunungan Himalaya ini memiliki jejak sejarah yang kaya dan penuh warna, di mana kenyataan dan kepercayaan mistis menyatu menjadi identitas bangsa. Secara historis, Butan mulai terbentuk sebagai negara yang terorganisir pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Zabdrung Ngawang Namgyal, seorang pemuka agama besar dari Tibet. Ia berhasil menyatukan berbagai lembah dan klan yang sebelumnya saling berseteru menjadi satu kesatuan politik dan spiritual. Zabdrung tidak hanya dikenal sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai tokoh spiritual yang menetapkan struktur pemerintahan ganda yang unik, kekuasaan dibagi antara raja sekuler dan pemimpin spiritual, Jehenpo. Hingga kini, warisan sistem ini masih terasa dalam tata negara Butan. Namun, di balik fakta sejarah tersebut, legenda-legenda yang hidup di kalangan masyarakat memberi dimensi yang lebih dalam pada jati diri Butan. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang Guru Rinpoche atau Padmasambhava, sosok suci Buddhisme Tibet yang dipercaya datang ke Butan pada abad ke-8 untuk mengusir roh-roh jahat dan membawa ajaran Buddha. Salah satu jejaknya yang paling ikonik adalah biara Taksang atau Tiger's Nest, yang berdiri di tebing curam setinggi lebih dari 3.000 meter. Menurut legenda, Guru Rinpoche terbang ke tempat itu di punggung seekor harimau betina dan bermeditasi di gua selama 3 bulan, menjadikan tempat itu suci bagi umat Buddha. Masyarakat Butan juga percaya pada keberadaan makhluk-makhluk halus dan roh pelindung alam seperti naga, harimau salju, dan dewa-dewa pegunungan. Ritual-ritual tradisional seperti cam tarian topeng, sering dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus pelindung dari kekuatan jahat. Bendera-bendera doa yang berkibar di pegunungan dan sungai bukan sekadar hiasan, tetapi dipercaya menyebarkan doa dan energi positif ke penjuru alam. Legenda lokal lainnya sering berkisah tentang danau suci, pohon keramat, atau tempat yang dilarang untuk disentuh, yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh atau makhluk mistis. Warga menghormati tempat-tempat ini dengan hikmat, mencerminkan hubungan spiritual yang dalam antara manusia dan alam. Melalui sejarah dan legenda yang berpadu, masyarakat Butan tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga merawat kesadaran spiritual dan kultural yang menjadi fondasi kehidupan mereka. Bagi Butan, sejarah bukan hanya soal kronologi peristiwa, melainkan cerita hidup yang membentuk cara pandang, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia.